Swastiastu. Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada, senang sekali hari ini saya, Nimade Saryasih, dapat memandu acara talk show Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat atau Taksu. Acara Taksu ini adalah program dari penyelenggara Hindu Kementerian Agama Luhut Timur yang bekerja sama dengan kelompok kerja penyuluh Kabupaten Luhut Timur. Program ini untuk menyukseskan program kerja penyuluh agama Hindu di masa pandemi sekarang ini. Pada kesempatan ini, saya tidak sendiri. Sudah ada dua narasumber yang hadir pada kesempatan ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Adapun narasumber saya yang pertama adalah Dr. Andes Imade Sudiana. Beliau mendapatkan gelar ini dari Universitas Cokro-Minoto, Palopo tahun 1988. Beliau ini tinggal di Desa Kertaraharja, Kecamatan Tomuni Timur, Kabupaten Luhut Timur. Kemudian narasumber saya yang kedua ada Ibu Nimade Dewi Chandrawati SP. Beliau mendapatkan gelar sarjananya di Universitas Cokro-Aminoto Palopo tahun 2018. Beliau tinggal di Desa Benteng, Kecamatan Burau. Adapun materi yang dibahas pada kesempatan hari ini adalah mengenai Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi merupakan hari besar umat Hindu yang jatuh pada tahun baru Saka. Untuk tahun ini, Hari Raya Nyepi dirayakan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 atau Saka 1943. Hari Raya Nyepi dirayakan oleh umat Hindu di Indonesia, sedangkan Hari Raya Nyepi ini berasal dari kata sepi. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan berbincang dengan dua narasumber mengenai Hari Raya Nyepi. Yang pertama saya akan bertanya kepada Bapak Made. Seperti apa sih rangkaian daripada Hari Raya Nyepi itu? Pertama-tama kami aturkan penganjali. Om Swastiastu. Terima kasih Ibu Made. Pertanyaannya bagus sekali. Apa sih pengertian daripada Nyepi? Umat Hindu dimanapun Anda berada, berbahagia sekali pada sore hari ini, di mana udaranya sangat cerah sekali dan diiringi oleh rintik-rintik air pancuran di belakang kami akan memaparkan sedikit pengertian daripada Hari Raya Nyepi. Secara filosofi, bahwa Hari Raya Nyepi itu jatuh pada tahun 78 Masehi. Di mana pada waktu itu adalah terjadi pertempuran yang maha dahsyat di India, ya, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, antara satu suku dengan suku yang lain, dan tidak pernah berhenti. Pertempuran itu berhari-hari, berminggu bulan, bahkan beratus-ratus tahun. Tidak ada perdamaian pada waktu itu. Sehingga begitu dilantik Raja Kaniska dari dinasti Kusana, ya, pada saat itu beliau itu bermohon langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga terjadilah sedikit demi sedikit berangsur peperangan itu berkurang, ya, bahkan berhenti, maka terjadilah perdamaian. Maka ditetapkan tahun 78 tadi. Umat sedharma yang berbahagia.
bagaimana tentang di Indonesia? Kalau di Indonesia, ya, pada waktu itu, zamannya Kerajaan Majapahit, maka Empu Prapanca menulis dalam kitab Negara Kertagama. Di situ ada. Nah, antara Jawa dan Bali itu erat sekali kaitannya, karena keyakinan umat Hindu di Bali bahwa orang Bali itu adalah datang dari Jawa. Sehingga Nyepi itu dibawa juga ke Bali. Kita lihat dalam Lontar Sundarigamo, di situ tertulis. Ya. Nah, Nyepi ini ya jatuh pada Panglopeng pisan, ya. Ditetapkannya tahun baru Sake. Ya. Nah, yang kembali lagi masa peperangan yang tidak berhenti-hentinya itu. Ya. Peperangan ya, menimbulkan korban yang luar biasa pada waktu itu. Ya. Korban harta secara material dan juga korban jiwa. Nah, setelah Raja Kaniska itu kembali bertahta, menduduki tahta, yang katakan berangsur-angsur kembali, bahkan berhenti sama sekali, peperangan sudah tidak ada, maka yang gugur di medan perang diupacarai sebagaimana layaknya Hindu, dan yang tinggal, yang masih hidup, menata kehidupan. Beliau itu lagi kembali, apakah bertani, apakah jadi pedagang, ataukah menjadi prajurit. Nah, yang gugur ini, ya, yang gugur ini dalam keyakinan agama Hindu, maka walaupun beliau itu barangkali mempertahankan apapun bentuknya, setelah itu gugur di medan perang, dalam bahasa Bali disebut dengan Mayuda, maka jaminannya surga. Surga sudah menjamin. Itu Tuhan sendiri yang bersabda demikian. Ya. Kita kutip, yang kutip sedikit mengenai dalam Bhagavad Gita, Sloka 2:32. Yodrik coyam cepapenem, suarga duarem apa uritem. Yang artinya, barang siapa yang gugur di medan perang, apakah itu membela tanah airnya, membela hartanya, dan lain-lain sebagainya, pintu surga terbuka bagi yang gugur. Nah, di sini itu janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji seperti demikian. Akan tetapi, dalam keyakinan Hindu bahwa walaupun yang gugur itu di medan perang sudah mencapai surga, seperti kita lihat, atau kita dengar, kita nonton, biasa, atau kita baca, dalam epos besar Mahabharata, di mana Kurawa dan Pandawa berperang, maka yang jahat itu adalah Kurawa, dia gugur di medan perang, maka karena sudah Tuhan berjanji, maka surgalah yang beliau tempati. Sementara yang meninggal biasa, itu proses. Akan tetapi, dalam agama Hindu, bukan surga itu bukan kekal. Tidak kekal. Neraka itu juga tidak kekal. Karena keyakinan dalam agama Hindu adalah kita bersatu lagi kepada Ida Sang Hyang Widi-Wangsa, yaitu moksartem jagat itu ya caita dharma. Itu tujuan tertinggi dalam agama Hindu. Nah, bagaimana? Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana kalau perbuatan saya di dunia ini jahat, atau barangkali tidak pernah mengikuti norma-norma agama, apakah saya dapat surga? Kita yakin bahwa ada hukum karma pala yang ditulis dalam
Karma pale ngaranike pahlaning gawe hale ayu. Yang sesungguhnya perbuatan kita itu di dunia ini, apakah itu baik, apakah itu buruk, hale dan ayu akan mendatangkan hasil. Itu barangkali yang bisa paparkan mengenai makna daripada Hari Raya Nyepi, yang akhiri dengan Om Santi Santi Om. Ya, dari yang Bapak jelaskan tadi mungkin sedikit tentang sejarahnya ya, tentang sejarah Hari Raya Nyepi. Nah, dari sejarah ini kira-kira apa sih arti daripada Hari Raya Nyepi itu? Kalau nyepi ya, dari arti kata sepi berarti sunyi ya. Itu sunyi, berarti kita sunyi, pikiran, jiwa kita sunyikan, kita sepikan. Bagaimana pikiran dan jiwa kita dalam suasana sepi, kita supaya selalu berpikir atau mengingat ide Sang Yang Widi Wasa atau Brahman. Nah, konteksnya ke sana. Kita selalu mengingat beliau, supaya kita selalu pikiran kita, jiwa kita kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Jadi maknanya itu adalah hari yang sepi gitu ya. Sepi di mana kita memusatkan pikiran kepada ide Sang Yang Widi Wasa atau Brahman. Iya. Jadi saya kembali kepada Ibu Made sekarang. Seperti apa rangkaian daripada upakara untuk menyambut Hari Raya Nyepi? Ya, terima kasih atas waktunya dari Ibu Made. Di sini saya akan menjelaskan seperti pertanyaannya tadi, seperti apa sih rangkaian upakara di Hari Raya Nyepi ya. Rangkaian di upakara untuk Hari Raya Nyepi itu dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum Hari Raya Nyepi, di mana untuk Desa Pekraman dimulai untuk membuat sarana upakaranya. Nah, di mana upakara itu dimulai dipersembahkan itu dimulai dari pertama yaitu melasti ya. Melasti itu dilakukan di laut, di danau ataupun di sumber air yang disucikan oleh masyarakat setempat. Tujuan dari melasti ini adalah untuk menyucikan diri kita, menyucikan sarana-sarana yang ada di pura seperti Pralingga atau Pertima Ida Batara di air kehidupan, untuk menyucikan agar diri kita dan seluruh upakara yang kita gunakan itu suci untuk menyambut Hari Raya Nyepi. Nah, itu untuk hari melastinya. Kemudian rangkaian upakara yang kedua yaitu di hari Tawur Agung atau Tawur Kesange. Nah, Tawur Agung ini biasanya dilaksanakan itu sebelum Hari Raya Nyepi, tepat 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi, yaitu pada Tilem Sasih Kesange. Nah, pada hari Tilem Sasih Kesange ini untuk Desa Pekraman itu melaksanakan caru di perempatan desa, seperti dikatakan dalam kitab suci Sundarigama, dikatakan bahwa ketika pertengahan petang atau ketika bulan mati atau ketika hari tilem, laksanakanlah upakara butayatnya di perempatan desa. Nah, kenapa dilakukan caru di perempatan desa? Karena di perempatan desa itulah diyakini sebagai hari pertemuan antara ruang dan waktu, dan disitulah sebagai titik pusat kehidupan manusia. Nah, setelah kita melaksanakan Tawur Agung di perempatan desa, barulah kita melaksanakan pengerupukan di rumah. Nah, jadi pengerupukan ini kita tentu umat Hindu tidak lepas dari upakara ya. Upakara yang kita persembahkan pertama itu untuk di Merajan atau untuk di Sanggah. Biasanya di pelinggih-pelinggih ini kita menghaturkan upakara. Upakaranya itu yang paling utama itu biasanya itu pejati atau daksina, sodan, ajuman, dan tipat kelanan. Nah, yang madianya itu biasanya ajuman atau sodaan, dan untuk yang niste itu biasanya canang sari. Kemudian untuk di sedahan pelinggih atau di bawahnya pelinggih itu kita menghaturkan Segahan Agung
ya, Segahan Agung dan Segahan Cacah. Segahan Agung ini biasanya Segahan Agung ini merupakan segahan yang beralaskan dari daun kelapa yang berbentuk persegi 4 dan diisikan tempat nasi berjumlah 9. Nah, arah 9 ini kita letakkan tidak sembarangan tapi berdasarkan arah mata angin. Tujuannya yaitu untuk mengaturkan segahan atau segoh atau nasi, ya. Arti dari segahan itu adalah nasi. 9 nasi yang dipersembahkan kepada seluruh butakala yang ada di berdasarkan arah mata angin itu sendiri. Kemudian Segahan Cacah yang dipercikan arak berem dan toyo anyar. Itu untuk di Pelingge. Kemudian untuk di natah rumah atau di pekarangan rumah itu kita mempersembahkan upakara berupa segahan pancawarna itu berjumlah 9. Nah, di sini kita untuk 9 segahan ini kita ulami dengan daging ayam berumbun yang lebeng, ya. Dan dipercikan toyo anyar dan arak berem. Nah, untuk upakara yang kita persembahkan di natah pekarangan rumah itu kita persembahkan kepada sang Bute Raja dan Sang Kala Raja. Dan untuk yang merajan tadi yang berupa Segahan Agung dan Segahan Cacah 33 itu kita persembahkan kepada Sang Bute Bucari. Nah, setelah kita membanten atau mengaturkan segahan di pekarangan rumah, kita mengaturkan segahan di pintu masuk atau di gerbang masuk rumah. Nah, di sini kita menancapkan sanggah cucuk. Di sanggah cucuk itu tentu kita mengaturkan pejati sebagai bukti kita untuk mengaturkan upakara, pejati Banten Daksina, Ajuman, Sodan, Peras, dan Tipat Kelanan. Kemudian di bawah kita mengaturkan itu Segahan Agung lagi dan Segahan Cacah 108. Tidak lupa juga diulami oleh ulam ayam berumbun yang mentah, ya. Kalau di pekarangan tadi yang lebeng, sedangkan di pintu masuk itu yang mentah, dan selalu dipercikan arak berem dan toyo anyar. Kemudian keesokan harinya kita melaksanakan tapa brata penyepian, di mana kita itu tidak menikmati hiburan, melakukan puasa, kemudian tidak berpergian dan tidak menyalakan api. Setelah itu barulah kita melaksanakan hari ngembak geni. Biasanya paginya kita melaksanakan persembahyangan di pura, baru setelah itu kita melaksanakan hari tahun baru umat Hindu. Mungkin sekian dari penjelasan upakara, rangkaian upakara di Hari Raya Nyepi. Terima kasih Bu Man. Ya, jadi rangkaian daripada upakara Hari Raya Nyepi itu dimulai dari Hari Raya Melasti, ya. Nah, kemudian setelah Melasti baru dilakukan dengan upacara pengerupukan. Baik itu ada di pura, di perempatan, kemudian ada di rumah masing-masing. Ya, sedikit saya mau tambahkan lagi Ibu Made, ya. Setelah kita melaksanakan mempersembahkan upakara di pintu masuk rumah atau di pagar rumah, setelah itu baru kita melaksanakan ngayap, banten, prayasita, dan mabiokala. Nah, di sini itu untuk menyucikan diri kita sebelum menyambut Hari Raya Nyepi di keesokan harinya. Setelah itu barulah kita mebubu dengan menyalakan api dan membunyikan suara untuk berkeliling rumah. Tujuannya itu adalah untuk membangunkan butakala agar beliau pergi dari rumah kita. Setelah itu barulah kita melakukan pengarakan ogoh-ogoh. Cuman kebetulan tahun ini dan tahun kemarin kita tidak melaksanakan pengarakan ogoh-ogoh karena kondisi pandemi COVID seperti sekarang ini tidak dilaksanakan. Nah, jika kita melaksanakan pengarakan ogoh-ogoh itu wajib dilaksanakan setelah kita melaksanakan pecaruan di rumah, barulah kita melakukan pengarakan ogoh-ogoh. Jadi pengarakan ogoh-ogoh ini dilakukan keliling kampung untuk menetralisir butakala, ya. Pengarakan ogoh-ogoh ini tidak untuk mengusir butakala tapi untuk menetralisir, ya. Kita bayangkan saja kalau butakala itu diusir, di desa A beliau diusir, di desa B beliau diusir, di kemana beliau harus mengungsi, ya. Jadi butakala itu tidak diusir tapi dinetralisir agar kekuatannya itu antara manusia dan butakala itu seimbang. Ya, seperti itu Ibu Made. Ya. Sangat perlu sekali itu untuk diperbaiki, ya Bu Made, ya. Sepertinya orang bilang katanya
Arah ogoh-ogoh itu untuk mengusir buta kala, tapi kenyataannya adalah untuk menetralisir kekuatan daripada buta kala supaya dia bisa menjadi dewa untuk lebih harmonis dengan manusia dan alam ya. Nah, kemudian dari yang Ibu paparkan tadi, kira-kira apa sih perbedaan antara Segahan Agung, Segahan Cacah 33 tanding dengan Segahan Cacah 108 tanding tersebut? Nah, ya, terima kasih ya. Jadi tadi saya memaparkan bahwa upakara di Merajan itu menggunakan Segahan Agung, Segahan Cacah 33. Kemudian di Natah pekarangan kita menggunakan Segahan Pancawarna, itu ada 9. Di pintu masuk rumah atau di pagar rumah itu kita mengaturkan Segahan Cacah dan Segahan Cacah 108 dan Segahan Agung. Nah, maknanya ini sama, Bu, yaitu untuk menetralisir buta kala, untuk mengharmonisasikan hubungan antara manusia dan makhluk yang ada di sekitarnya. Cuman yang membedakannya itu adalah tingkatannya. Tingkatan Segahan itu yaitu dari Segahan Kepel, di mana nasi putih yang dikepel-kepel, kemudian Segahan Putih Kuning, kemudian Segahan Pancawarna, Segahan Cacah, dan yang paling tinggi itu adalah Segahan Agung. Jadi yang membedakan itu adalah tingkatannya, tapi maknanya tetap sama seperti itu, Ibu Made. ya, jadi ini sangat penting sekali mungkin untuk ibu-ibu yang ada di rumah atau umat sedharma dimanapun berada. Ketika kita melakukan yatnya, penting kita tahu tingkatan daripada yatnya tersebut. Nah, sesuai dengan desa Kalapatra atau sesuai dengan keadaan yang kita hadapi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Made itu tersebut, bahwa dari pemaparan Segahan yang ada itu semua maknanya adalah sama untuk menjaga keharmonisan alam, menjaga keharmonisan dengan manusia dan lingkungan. Tetapi pentingnya itu adalah tingkatan daripada urutan Segahan tersebut ya, sekira seperti itu. Nah, sekarang saya kembali kepada Pak Made. Tadi kita sudah dipaparkan sama Pak Made bagaimana sih cerita daripada sejarah Hari Raya Nyepi, terjadinya Hari Raya Nyepi, kemudian makna daripada Hari Raya Nyepi. Sekarang saya mau bertanya, kira-kira apa sih hal-hal yang dapat dilakukan sebelum menyambut Hari Raya Nyepi? Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Tentunya setiap kita menyambut hari raya apapun, karena di Hindu itu banyak sekali hari raya, maka kita perlu persiapkan secara mental, secara fisik, dan secara rohani. Kalau secara fisik kita persiapkan dulu, tentunya kita bersih-bersih, apakah diri kita, pikiran kita, dan tempat sembahyang, Merajan, apakah pura, kita bersihkan. Itu dari segi fisiknya. Sementara dari segi rohani kita ada rangkaian tadi itu yang dikatakan dari Ibu Chandra, itu adalah begitu kita akan menyambut Nyepi, kita akan pertama adalah melasti ya. Melasti ini kita sesuai dengan ajaran kita yaitu Hindu, kita mencari sumber yaitu mata air. Nah, sekarang di mana itu mata air? Mata air itu ada di gunung dan ada juga di laut dan ada juga di belakang kita. Ini mata air. Nah, bisa kita di sini. Ya, itu agama Hindu itu tidak saklek, itu luas sekali. Kalau kita tidak bisa ke laut karena jauh, mungkin kita ke gunung atau ada di sekitar pura kita ini. Itu istilahnya ngubeng. Ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kita melasti itu apa kita bersama Ida Sang Hyang Widiwasa, apakah beliau kita sucikan? Tentu jawabannya tidak, karena beliau itu sudah maha suci. Dewa Dewi, beliau itu sudah semua suci. Kitalah yang perlu dan sarana dan prasarana itu kita bawa ke sana, kita sucikan. Nah, laut itu ya, semua yang ada di alam kita ini, di daratan ini, Dewa Baruna datang di laut itu dilebur oleh beliau. Sampah di sana masuk, kotoran, bangkai semua dilebur oleh beliau, oleh laut. Maka rasanya tetap satu, yaitu asin. Padahal sumber air itu banyak sekali dari mana-mana. Itu kehebatan
daripada dewa berunah melebur segala male. Dikatakan tadi kalau kita melasi itu male ini, male kita ini kita lebur ke sana, yaitu buana agung dan buana alit. Kalau buana alit ada dalam diri kita, sementara buana agung luas sekali. Ah, itulah yang kita bersihkan supaya untuk kalau kita nyepi nanti kita sudah dalam keadaan bersih. Dan setelah itu dikatakan tadi tawur ke sango di perempatan kita netralisir kekuatan-kekuatan yang sifatnya negatif supaya bisa menjadi positif. Nah, ini. Nah, kenapa kejadian di dunia sekarang ini bahkan menimpa negara kita di Indonesia ya. Terjadi longsor, banjir, angin puting beliung. Ini karena tidak ada keseimbangan. Hindu itu mengajarkan adalah keseimbangan supaya harmonis alam kita ini. Karena kita terlalu rakus ya, manusia itu terlalu rakus mengeksploitasi daripada alam kita sehingga hutan kita babat, sungai kita yang sudah besar kita sempitkan, dan masyarakat juga membuang sampah sembarangan. Nah, dalam hal seperti ini ya, dalam situasi seperti sekarang ini kita sudah terjepit oleh sampah dari mana saja asalnya. Nah, mari kami mengajak umat Hindu dimanapun Anda berada. Mari sampah-sampah yang sudah menumpuk plastik itu kita kurangi. Gunung-gunung yang sudah gundul, hutan yang sudah gundul itu hentikan. Karena itulah warisan yang kita bisa warisi kepada anak cucu kita supaya tidak terjadi seperti ini. Itu supaya seimbang ya, keseimbangan. Dan selanjutnya ya, setelah kita tawur sango, baru ada catur berata penyepian ya. Kita kembali sekarang ke puncaknya. Yang pertama, amati geni, amati lelanguan, lelungan, dan amati karyo. Apa sih artinya itu? Ya. Tentunya amati geni, ya. Secara fisik yang kita lihat, ya, dapur, kompor kita hentikan supaya kita tidak memasak. Itu secara fisik. Karena kita akan puasa. Nyepi itu kita puasa. Puasa itu ya 24 jam dan 36 jam. Setarnya mulai kapan? Nah, ini ada perbedaan-perbedaan. Ada yang pergantian itu jam 12. Tetapi sesuai dengan keputusan Parisado itu jam 6 mulai. Ya, kalau kita nanti bisa ya 12 jam dan 36 jam. Tapi kalau anak-anak yang baru belajar ya 12 jam. Karena itu anak-anak baru mulai belajar ya. Itu amati geni. Nah, secara rohani amati geni itu ya kita kurangi ego kita. Ya, kita kikislah. Karena manusia itu egonya tinggi sekali. Ya. Sehingga api yang dalam diri kita, ya, kita tidak mampu untuk menetralisir itu. Kalau api duniawi atau di dalam secara fisik, bisalah kita bunuh. Kita tidak memasak hari ini, kita tidak nyalakan kompor, kita tidak menyalakan tungku dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting, api yang ada di dalam tubuh kita. Itu yang sangat penting sekali. Ya, kita kurangi amarah kita, ya, kita kurangi rasa dengki kita, ya, rasa iri kita kepada pisago atau tetangga kita, ya. Karena apa? Di zaman Kali Yuga ini, ya, pikiran manusia itu sekarang itu lebih banyak stresnya ya daripada tenangnya. Resah dan gelisah itu sudah dikatakan dalam Weda. Manusia di zaman Kali Yuga ini adalah stres dan gelisah. Kenapa? Karena kebutuhan. Ya. Kebutuhan barangkali kepada anak-anaknya yang begitu mau ke pendidikan, keperluan sehari-hari. Ya. Karena biaya sekarang besar sekali. Sementara ya,
alam yang ada tidak seperti dulu menyediakan. Sekarang kita harus gali lagi supaya kita bisa memuaskan atau mencukupi kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, sekarang ya, kita bandingkan dengan negara-negara lain ya. Di Cina yang alamnya tidak seperti kita di Indonesia, di Jepang alamnya yang tidak seperti di Indonesia, dia itu lebih canggih. Hidupnya lebih sejahtera daripada kita. Nah, sekarang dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita mengajak umat Hindu dimanapun Anda berada. Yang pertama adalah mari kita tanamkan modal yang pertama atau sawah pada pikiran, tentunya kepada anak-anak kita. Mari kita sekolahkan anak-anak kita. Karena dengan pendidikan, dia akan bisa merubah kehidupan, minimal perilakunya. Itu daripada api ya. Sekarang yang selanjutnya adalah lelanguan. Artinya lelanguan ini adalah yang kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu nonton televisi, selalu tidak pernah bisa putus dengan HP ya. Pokoknya dalam hal ini adalah hiburan-hiburan gitulah. Mari dalam suasana hari Nyepi ini kita hentikan, kita matikan semua hiburan-hiburan. Kalau hiburan-hiburan kita berhenti, total berhenti, maka mikrokosmos di dunia ini akan menjadi seimbang. Listrik mati, kita tidak kerja ya, api mati ya, maka mikrokosmos kita akan jadi bersih. Itu tujuannya daripada kita mati lelanguan. Dan sekarang lungo artinya pergi. Nah, kalau kita sudah pergi kemana-mana, berkeliaran mata kita, kita akan tidak bisa fokus atau konsentrasi kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Mari kita tinggal di rumah, duduk, dan kita mengingat dan selalu mengingat Ida Sang Hyang Widi Wasa, Dewa Dewi, dan leluhur kita. Dan selanjutnya adalah mati karya. 1 hari penuh, bahkan 24 jam, kita hentikan kegiatan kita. Apakah barangkali Bapak tani di sawah selalu kerja, ataukah pedagang selalu pasar, bapak-bapak yang jadi pegawai negeri atau di perusahaan, kita berhenti sebentar, 1 hari itu, kita hentikan kegiatan kita merenung di rumah sambil puasa, dan jangan sampai beranggapan bahwa begitu kita puasa, oh saya sakit mah, saya sakit ini. Tidak. Begitu badan kita, perut kita kosong, maka metabolisme yang ada di dalam tubuh kita akan bekerja dan akan menjadi kita jadi sehat dan kuat. Jangan beranggapan bahwa kita itu baru puasa, jiwa kita atau badan kita, oh saya sakit mah. Tidak seperti itu. Barangkali demikian yang bisa saya berikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kurang lebih mohon maaf, dan Tiang Sinap Bandep Paramasanti. Om Santi Santi Om. Sekian. Ya, jadi seperti itu rangkaian daripada Hari Raya Nyepi itu dimulai daripada Hari Melasti, dilanjutkan dengan Taur Kesange atau pengerupukan, kemudian lanjut pada puncaknya yaitu Hari Raya Nyepi, dan keesokan harinya itu biasa disebut dengan Hari Ngembak Geni. Ya, demikianlah umat sedharma dimanapun berada. Pada kesempatan ini sangat penting kita mengenal daripada Hari Raya itu sendiri, yaitu Hari Raya Nyepi, di mana Hari Raya Nyepi itu adalah hari yang sepi. Sepi di mana kita hanya memusatkan pikiran kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kemudian dikenal dalam Hari Raya Nyepi itu ada catur berata penyepian, yaitu amati geni, amati lelungan, amati lelanguan, dan amati karya. Daripada 4 ajaran ini, kita diajarkan untuk mengendalikan diri. Bagaimana kita mengamalkan daripada Hari Raya Nyepi itu
mengamalkan ajaran agama Hindu melalui Hari Raya Nyepi, kita bisa dan mampu untuk mengendalikan diri, mulai tidak berpikir negatif, kemudian tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Kita hanya selalu berpikir positif, hanya memikirkan ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita tidak bekerja, berarti kita itu hanya bagaimana kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Baik buruk yang kita lakukan, kita renungkan kembali, supaya ide Sang Hyang Widiwasa itu dapat memberikan baik itu pengampunan atau penghapusan dosa atas yang telah kita lakukan. Ya, saya kira seperti itu yang dapat saya sampaikan pada acara Taksu hari ini. Dan tidak lupa pula saya sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah bersedia hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian kepada PHDI Desa Cendana Hitam atau bendesa adatnya yang sudah berkesempatan hadir dan sudah memberikan tempat untuk kami melaksanakan acara Taksu hari ini. Semoga apa yang dipaparkan pada hari ini untuk umat sedharma dimanapun yang berada, semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan pada saat merayakan Hari Raya Nyepi. Kami tutup dengan ucapan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.